Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi pada e-learning. Jangan lupa juga siapkan buku tulis dan penanya. Dicatat ya materinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak semua, kali ini kita akan membahas soal tugas tanggal 30 Agustus. Dimulai dari soal yang pertama. Jika bentuk umum persamaan x kuadrat plus 5 sama dengan 3x plus 1 merupakan ax kuadrat plus bx plus c, ini adalah bentuk umumnya, maka nilai a plus b, dan c adalah. Untuk mencari nilai A, B, dan C, kita harus ubah dulu bentuk persamaan ini ke bentuk umum persamaannya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Jadi persamaannya itu kan X kuadrat plus 5 sama dengan 3X plus 1. Nah, kita jabarkan dulu. Jadi X kuadrat plus 5, ini kita kali silang, jadi 3X plus 3. Setelah itu kita pindah ruas kanannya pindah ruas ke kiri. X kuadrat plus 5, ini tadinya positif, karena pindah ruas jadi negatif. Ini juga sama. Nah, karena ruas kanannya sudah habis, jadi sama dengan 0. Kita tulis lagi X kuadrat, bentuk umumnya itu kan AX kuadrat plus BX. Jadi X kuadrat dikurangi 3X, lalu kita cari konstantanya. Ada plus 5 sama min 3. Plus 5 sama min 3 jadi plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat nilai A itu yang ini 1, nilai B yang ini negatif 3, nilai C yang ini 2. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, grafik sumbu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 8 memotong sumbu Y di titik. Jadi kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 8. Untuk mencari titik potong sumbu Y atau tipot sumbu Y, artinya X sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 8. Y sama dengan, tadi X nya sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat kurangi 4 kali 0 kurangi 8. Y sama dengan negatif 8. 0 kuadrat 0. 4 kali 0, 0. Sisanya negatif 8. Jadi titik potong atau tipot sumbu Y ada di X nya 0, Y nya negatif 8. Ini. Baik anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Soalnya, gambarkan grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 beserta caranya. Jadi kita diminta untuk menunjukkan cara penyelesaian dalam mencari grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Langkah yang pertama, langkah 1, kita akan mencari titik potong atau tipot sumbu X. Pada saat kita mencari tipot sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Karena Y nya sama dengan 0 atau persamaannya sudah sama dengan 0, kita bisa mencari akarnya.
bebas, bisa kita faktorkan, bisa kita menggunakan rumus penyederhanaan fungsi atau apapun ya. Bisa juga kita menggunakan rumus praktis. Untuk menggunakan rumus praktis, kita akan melihat di sini yang dikali hasilnya 1. Yang dikali nanti hasilnya 1. Tapi kalau misalkan ditambah hasilnya positif 2. Berapa angkanya? Yaitu 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi kita tulis 1, 1. Terus positif, artinya kita juga positif sini. Kalau ininya negatif, kita tulis negatif, negatif. Karena negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kita sudah dapat X1 plus 1 sama dengan 0. Kita pisah di sini, atau X plus 1 sama dengan 0. X nya pindah ruas, satunya jadi negatif 1, atau X ini pindah ruas jadi negatif 1. Nah, kita ini kan titiknya sama ya. Jadi tipot sumbu X, kita dapat titiknya X nya negatif 1, Y nya 0. Langkah 2, tipot sumbu Y. Ketika titik potong sumbu Y, artinya X nya sama dengan 0. Kebalikan dari langkah yang pertama. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Y nya tetap, X nya sama dengan 0. Seperti ini. 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0. Sisanya 1. Jadi tipot sumbu Y didapat X nya 0 dari sini, Y nya 1. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa substitusi ke grafiknya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik pertama yang kita dapat yaitu negatif 1,0. Berarti titiknya di sini. Titik kedua 0,1. Titiknya di sini. X nya 0, Y nya 1. Ini 0 ya. Terus langkah ketiga, kita mencari titik puncak. Titik puncak itu terdiri dari 2 titik, titik X dan titik Y. Untuk mencari titik X, kita menggunakan rumus min B per 2A. Untuk titik Y, kita menggunakan min B kuadrat min 4AC per 4A. Sekarang kita mencari titik X nya terlebih dahulu. Mencari titik X, kita menggunakan rumus min B per 2A. Dari sini A nya berapa? A nya nggak ada, berarti 1. Sini ya, A nya itu sama dengan 1. Kalau 1 itu tidak usah ditulis. B nya 2, C nya 1. Jadi min B min 2. 2, A nya 1. Min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Y nya sekarang rumusnya min B kuadrat min 4 AC per 4 sama dengan min B kuadrat 2 dikuadratkan min 4, A nya 1, C nya 1 per 4 kali 1. 2 kuadrat 4. 4 kali 1 kali 1 4 per apa ini? 4 kali 1 4. Nah, dari sini kita bisa dapat hasilnya. 4 kurangi negatif 4 dikurangi 4
0/4. Nah, di sini ada catatan. Catatan. 0 dibagi bilangan apapun hasilnya 0. Jadi kalau 0/4 hasilnya 0, negatif tetap ya, jadi 0. Kita substitusi. Di sini x nya negatif 1, y nya 0, artinya titik puncaknya negatif 1,0, tepat di sini, seperti titik potong sumbu x. Nah, kita lihat lagi, a nya itu positif, a nya itu positif yang ada di sini. Kalau a nya positif, artinya kurva terbuka ke atas. Kalau a nya negatif, kurva terbuka ke bawah. Jadi kalau anak-anak menemukan soal y sama dengan negatif x kuadrat, berarti kurva atau grafiknya itu terbuka ke bawah seperti ini. Tapi di kasus ini a nya positif, jadi terbuka ke atas seperti ini. Bagaimana materinya? Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bisa dilihat kembali ya videonya. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri WA Bapak atau bertanya pada WhatsApp grup. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.